Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih telah mengklik video ini. Gimana, sudah pantas jadi YouTuber apa belum ini? Oke ya, selamat datang anak-anakku kelas 11 UPW dalam kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Ini materi yang pertama ya, materi tentang produk ekonomi kreatif ya. Perkenalkan dulu, nama saya Rohmanul Arifin. Guru pengampu mata pelajaran PKK ya, kelas 11 UPW. Sebelum kita bahas lebih jauh apa sih produk ekonomi kreatif itu, maka kita harus tahu dulu ekonomi kreatif ini panganan opo. Nah itu ya. Jadi menurut Valentin, dalam bukunya Ekonomi dan Bisnis Indonesia tahun 2020, dia menyebutkan bahwasanya ekonomi kreatif merupakan proses penciptaan kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa yang dalam prosesnya membutuhkan kreativitas dan kemampuan intelektual. Dalam hal ini kreativitas memang sangat dibutuhkan dalam konsep ekonomi kreatif. Kreativitas tidak terbatas dalam hal penciptaan produk saja, tapi termasuk juga penggunaan bahan bakunya, bahan baku yang tersedia. Misalnya kalau di Panggul ya, di wilayah kita itu apa bahan baku yang mungkin mudah kita temukan dan dalam masyarakat itu nilainya rendah. Misalnya kayak apa namanya ya, sabut kelapa gitu kan ya. Mungkin kalau dijual hanya sabut kelapanya kan murah kan, mungkin satu pickup berapa, 200.000 misalnya saja ya. Itu mungkin kalau kita buat menjadi produk yang lain, maka produk jadi gitu ya, maka nilai jualnya mungkin akan lebih tinggi. Kemudian selain dengan memperhatikan bahan baku, tentu saja kita harus juga berinovasi, karena ini yang paling penting di dalam penciptaan produk ekonomi kreatif ya. Kita harus kreatif, kita harus berinovasi sesuatu yang belum ada di sekitar kita, dan tentu saja dengan memanfaatkan teknologi yang ada pada saat ini. Ada banyak ya, ada banyak bidang yang mungkin bisa kita pilih untuk mengembangkan produk ekonomi kreatif. Saya mengambil referensi dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dalam websitenya ada banyak bidang ya. Yang pertama, pengembangan permainan, arsitektur, desain interior, musik, seni rupa, desain produk, fashion, kuliner, film, animasi dan video, fotografi, desain komunikasi visual, televisi dan radio, kriya, periklanan, seni pertunjukan, penerbitan, dan aplikasi. Di antara beberapa tadi bidang yang sudah saya sebutkan, tentu saja tidak semuanya itu berpotensi di wilayah kita, di Kecamatan Panggul pada khususnya ya. Jadi dalam pembelajaran ini kita hanya mengangkat dua bidang saja, yaitu adalah bidang kriya atau kerajinan tangan, dan yang kedua adalah kuliner. Nanti meliputi bisa makanan, bisa minuman gitu ya. Untuk produk kriya ini nanti ada dua ya, dua. Yang pertama adalah bahan mentah. Intinya kalian itu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Contohnya saja sabut kelapa gitu ya. Sabut kelapa mungkin gak bisa kalian jadikan kalau dalam pada umumnya itu barang jadinya adalah sapu ya, sapu. Kemudian kalau misalnya barang jadi, bagaimana mengubah barang jadi? Contohnya caping atau copil ya. Copil itu sudah jadi di pasar, misalnya dijual di pasar, itu mungkin bisa kalian jadikan yang mengubahnya menjadi nilainya lebih tinggi. Misalnya kalau copil pada umumnya dijual hanya 25.000 misalnya ya,
itu bisa dengan kreativitas kalian bisa mengubahnya menjadi bernilai lebih tinggi dengan diberikan corak atau digambari apa gitu ya. Jadi dijual menjadi misalnya 100.000 atau lebih gitu ya. Kemudian kuliner, misalnya kuliner kita tahu makanan dan minuman. Jadi nanti juga sama, kalian itu bisa memilih dari bahan mentah atau bahan jadi. Pada intinya sama, bahan mentah itu kalian mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi. Contohnya saja kalau kita sering mengenal yang namanya steak gitu ya. Steak itu bahannya dari daging sapi. Tentu saja harganya mahal. Dengan memperhatikan apa ya, bahan baku yang ada di sekitar kita, misalnya di wilayah Panggul itu banyak ikan gitu kan ya. Jadi mungkin kalian bisa menggunakan ikan sebagai bahan baku menggunakan steak. Jadi steak ikan dengan bumbu ataupun cita rasa yang sama dengan steak daging sapi. Nanti harganya lebih murah, mungkin bisa menarik perhatian daripada konsumen. Kemudian yang kedua adalah bahan jadi, mengubah bahan jadi. Kalau bahan jadi untuk kuliner di Panggul, misalnya kita lihat jajanan berontong ketan gitu ya. Berontong ketan mungkin satu pak atau satu wadah itu ya. Itu biasanya dijual berapa ya? Mungkin 10.000 gitu ya. Mungkin kalian bisa mengemas dengan kemasan yang berbeda, yang lebih menarik lagi, yang lebih terlihat apa namanya ya, mahal gitu kan ya. Jadi kalian bisa menaikkannya, misalnya biasanya dijual 10.000, mungkin bisa kalian jual dengan harga 25.000 dan mungkin lebih tinggi lagi gitu kan ya, dengan teknik kreativitas packing yang kalian apa namanya, sebagai inovasi kalian gitu ya. Jadi nanti yang penilaiannya mungkin yang dibawa adalah, yang dinilai adalah apa ya, kemasannya ya. Kalau kalian memilih dari bahan jadi atau mengubah bahan jadi tersebut menjadi inovasi baru dengan memberikan packing yang baru juga gitu ya. Lanjut. Nah, jadi tugas kalian adalah menganalisis bahan produk aircraft seperti yang sudah saya tampilkan di layar. Nanti silakan sebutkan 10 bahan yang ada di wilayah Panggul gitu ya. Nanti silahkan sebutkan alamatnya. Misalnya saya ini contohkan ya, sabut kelapa. Ini bisa ditemukan di mana? Mungkin kalian temukan di RT 15 Desa Nglepeng. Kemudian misalnya barang jadi Pak, saya akan membuat produk kreatif dari copil atau caping gitu kan ya. Saya menemukannya di Pasar Wagi Panggul di Los nomor 5, depan pintu masuk sebelah utara. Jadi silahkan cari itu, kemudian sampai 10 bahan yang mana meliputi dari produk kria maupun produk kuliner gitu ya. Kemudian nanti setelah kalian mengumpulkan 10 nama bahan, kemudian kalian analisis lagi potensi produk ekonomi kreatif unggulan. Pilih dari 10 bahan yang kalian sebutkan di atas tadi, kalian kerucutkan menjadi 4 produk yang menjadi produk unggulan kalian nantinya, yang akan kalian buat menjadi sebuah produk ekonomi kreatif. Misalnya saja sabut kelapa, saya pilih Pak yang utama, yang pertama adalah sabut kelapa. Nanti akan saya buat menjadi sofa sabut kelapa. Nah, biasanya kalau sabut kelapa hanya dijadikan untuk sapu, saya akan membuatnya dengan menjadi sofa sabut kelapa. Nah, seperti itu ya, dan seterusnya nanti. Nah, itu tugas kalian. Terima kasih, saya sampaikan sudah menyimak daripada materi yang saya berikan. Salam kreativitas tanpa batas.